wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Karena dia yang tidak halal bagimu oleh setan ditampakkan apa? Indahnya. Maka ketika Anda terpesona dengan orang lain, jangan orang lain yang menjadikan Anda terpesona Anda bandingkan dengan pasangan Anda. Kenapa? Pasangan Anda sudah halal dan setan seneng enggak kalau Anda dengan yang halal? Enggak seneng. Kenapa? Karena saat itu Anda dapat pahala. Anda megang tangannya suami, berpahala enggak? Berpahala. Anda ngerangkul suami, berpahala enggak? Berpahala. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian yang pernah kalian rasakan. Sejelek-jeleknya suamimu, bukan fisik, akhlak, atau secara tanggung jawab. Ada kebaikan yang pernah Anda rasakan enggak dari dia? Hah? Banyak. Sekarang sebaliknya, suami, istrimu yang dulunya begitu sehat, bergas, sekarang mulai lemah, punya kebaikan gak dia atas apa yang telah kamu rasakan? Ada kan? Nah maka Allah ingetin itu untuk kalian, wajib untuk mengakui bahwa pasanganku memiliki kebaikan yang telah aku rasakan, mau ataupun tidak, sadar ataupun tidak. Awal rumah tangga, seneng gak dulu? Malam pertama, honeymoon, ngerti honeymoon? Bulan madu, kemudian ketika sama suami dikasih surprise. Itu memori-memori baik itu Bu. Apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Wala tansawul fadla bainakum. Nah, sing api-api dari suamimu, sing api-api dari istrimu, yang baik-baik dari pasanganmu. Apa Allah firmankan? Itu jangan dilupakan. Dan kebiasaan orang yang membandingkan, itu dia membandingkan dengan orang lain ketika yang masuk di pikirannya tentang pasangannya adalah keburukan. Bener apa enggak? Istrinya jam 7 pagi belum mandi. Dia lihat istrinya tetangga jam 7 pagi sudah rapi, wangi, mau berangkat kantor. Kok turun atus ya? Ketika Anda membandingkan Bu, mau tidak mau, pasti yang Anda lihat dari pasangan Anda baiknya atau buruknya. Maka ketika Anda membandingkan Bu, Anda sedang lupa ayat ini. Anda lupa dulu bagaimana malam pertama begitu bahagianya. Anda lupa bagaimana dulu suami Anda begitu nampak seperti Arjuna. Nah, ketika Anda mulai membandingkan, berarti Anda lupa ayat ini. Sementara Allah firmankan apa? Jangan lupa kebaikan dari pasanganmu. Kenapa ya Allah saya tidak boleh lupa kebaikan pasangan saya? Kenapa? Supaya keburukan yang saat ini muncul, keburukan yang saat ini Anda rasakan dari pasangan Anda, itu ada pembandingnya dengan kebaikan yang pernah Anda terima. Supaya di mata Anda suami itu gak cuma elek tok, supaya di mata Anda istri itu gak elek tok. Tak ceritain. Ini cerita Bu. Di Ruwiyah. Ruwiyah itu bukan rawa. Ruwiyah itu konon diriwayatkan. Ada kata-kata apa? Konon. Karena dicek di kitab-kitab hadis ternyata tidak ada. Cuma cerita ini bersambung terus dari ulama kepada ulama sampai cerita ini datang kepada kita. Ingat gak? Ini cerita tapi ingat ya, belum tentu dinisbatkan kepada Sayyiduna Umar. Tapi kita ambil hikmah dan pelajarannya. Setuju? Begini ceritanya. Ada seorang laki-laki dimarahin sama istrinya. Ternyata istrinya bukan suaminya penakut, bukan. Cuma istrinya lebih berani saja. Nah itu ada seorang sahabat habis dimarahin sama istrinya, dibentak-bentak, dimarahin. Dia mikir, wah ini kelaki-lakian saya nggak boleh diinjak-injak ini. Saya lapor sama siapa ini enaknya? Mikir dia, yang paling keren laki-laki itu Umar. Ketuk rumahnya Umar, tok, tok, tok. Dia mau curhat. Mau tanya, Umar bagaimana istri saya nih? Ya apa caranya cek dia takut sama saya gitu. Diketok sama dia pintu rumahnya Sayyiduna Umar. Tok, tok, tok. Apa yang terjadi? Pas dia ketok, tok, tok, tok. Pas dia dengar Sayyiduna Umar sedang dimarahin sama istrinya. Lu podo. Apa katanya dia? Salah tempat curhat ini.
Waduh, akhirnya ngetok pintunya nggak dilanjutin. Dia pulang, seret balik. Ketika dia pergi sama Sayyiduna Umar, pintunya dibuka, ditanya, ya rajul ta'al, sini. Nggak jadi, sini, nggak jadi, sini. Balik dia. Tanya, kenapa ketok pintu rumah saya buka kamu kabur. Dibilang apa? Begini Sayyiduna Umar, tadi saya dimarahin sama istri saya. Saya pikir Anda itu kan gagah, perkasa, setan aja takut kok. Saya mau curhat, saya mau minta masukan bagaimana supaya istri ini takut sama kita. Ternyata ketika saya ketok, nasib kita sama. Terus saya pikir buat apa saya curhat sama orang yang juga dimarahin sama istrinya. Mendingan saya pulang, kata Umar. Sini tak beritahu ilmu, kata Umar. Saya sabar atas kemarahan dia, itu tidak seberapa dibandingkan perjuangannya dia untuk saya. Coba ingat, yang diingat baiknya atau buruknya? Baiknya atau buruknya? Baiknya. Maka dikatakan sabarnya saya kalau dia cuma teriak sekali dua kali, itu tidak sebanding dengan kebaikannya dia. Nomor satu kata Umar, dia yang memasakkan makananku. Nomor satu. Nomor dua, dia yang mencucikan pakaianku. Dalam keadaan itu sebenarnya bukan tugasnya dia. Dia yang membersihkan rumahku. Dia yang mengandung dan melahirkan anakku. Dia yang menyusui dan merawat anakku. Maka semua kebaikan yang dia lakukan untuk ku tadi, itu tidak sebanding kalau cuma dia teriak seminggu sekali. Itu tidak sebanding. Nah, maka di sini Bu, Umar mengajarkan kepada kita, bukan kemudian malah ngelihat istri sahabat yang lain. Loh entah bojone kok gak tahu jerit. Maka lihat Bu, ketika orang membanding-bandingkan kehidupannya, membanding-bandingkan pasangannya, anaknya, hartanya, maka saat itu dia sedang lupa kebaikan yang Allah berikan, tapi dia sedang mengingat keburukan. Padahal boleh tidak mengingat keburukan? Tidak boleh. Dua, nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Nomor satu, ya bunayya udhkurithnain. Nak, ingat-ingatlah dua perkara. Ya bunayya udhkurithnain. Ingatlah berapa? Dua. Nasihat yang kedua, wansathnain. Dan lupakan dua perkara. Ingat dua, lupakan dua. Begini. Nomor satu, apa yang harus kamu ingat? Uzkurillah, ingat terus kepada Allah. Wadhkuril maut, dan ingat kematian. Wis, itu nasihat yang pertama. Ingatlah Allah dan ingat kematian. Terus apa yang harus kita lupakan? Wansa itsnain, dan lupakan dua hal. Nomor satu, insa ihsanaka ilal ghair. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Jadi kalau panjenengan pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan diingat-ingat, wis lupain saja. Cukup yang mengingatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah Allah berfirman, kalau orang baik pasti dibalas dengan apa? Kebaikan. Gak perlu diingat untuk Anda. Memorinya dipakai mengingat yang lain saja ya. Apa yang dilupakan yang kedua? Ini yang sesuai dengan materi kita. Wansa, lupakan. Isa'atal ghairi ilaika. Lupakan keburukan orang lain terhadapmu. Lupakan apa? Keburukan orang lain kepadamu. Nah, insya Allah kalau ini kita masukkan ke dalam rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Amin ya rabbal alamin.